Jika dipilih ilmu pengetahuan paling sukar, fisika mungkin menempati posisi 5 besar. Bahkan pada situs Oxford Royal Academy, fisika menempati peringkat 4 dari 15 mata kuliah yang dianggap tersulit tahun 2021. Jadi nggak aneh kalau jadi momok untuk banyak orang, khususnya pelajar. Namun, sulitnya ilmu pengetahuan akan sebanding dengan manfaat yang kita dapat. Dan kalau kamu tahu lebih banyak manfaatnya, mungkin persepsi kamu bakal berubah pada ilmu satu ini. Di sekolah, mungkin gurumu menjelaskan fenomena fisika seperti pasang surut, gerhana, matahari, hujan, dan sebagainya. Kalau sampai sekarang kamu pikir fisika hanya menjelaskan fenomena alam, nyatanya lebih dari itu. Di ranah sosial, fisika dapat menjelaskan interaksi kelompok antar dua wilayah yang berbeda dengan ilmu statistikanya, serta bisa memprediksi pertumbuhan manusia 5 tahun ke depan di suatu negara. Tidak cuma memprediksi pertumbuhan saja, fisika juga dapat memprediksi pergerakan pasar saham yang dianalisis lewat model kuantum. Tuh kan, fisika itu sulit, buktinya dipakai sama hal-hal rumit. Emangnya ada gunanya untuk di kehidupan? Harus diakui kalau hal-hal barusan menggunakan fisika yang kompleks yang mungkin dipahami ekspertis. Tapi jika ditanya untuk kehidupan, tentu saja ada. Kita ambil contoh yang lebih dekat dengan kita. Kenapa minyak harus mendidih sebelum proses memasak? Kenapa tanganmu tidak terbakar terkena bunga api bersuhu lebih dari 1000 derajat Celcius? Dan kenapa nasi yang diaduk saat masak tidak cepat basi? Hal-hal sepele dan sering kita temui nyatanya bisa dijelaskan dengan fisika. Misal, jika kamu suka masak dan tahu akan distribusi tekanan, kamu bisa menemukan cara memecahkan telur yang benar. Jika ingin keluar rumah, kamu bisa mempertimbangkan warna baju yang sesuai dengan cuaca hari itu agar kamu tidak kepanasan maupun kedinginan. Bahkan, fisika dapat membantumu cara mengikat sepatu agar tidak mudah lepas. Dari sini terlihat, fisika tidak melulu untuk sesuatu yang sulit. Bahkan fisika telah menolong setiap perilaku dan pilihan mana yang harus kita ambil. Setelah kita lihat dari sisi praktis, bagaimana dengan sisi mindset? Berikut hal-hal yang kamu dapat jika menekuni bidang ini. Fisika datang didasari pertanyaan-pertanyaan seperti interaksi antar objek atau adanya sebab akibat. Di era yang serba cepat seperti informasi yang terus datang, kamu bisa terhindar dari berita-berita hoax, selektif dalam pencarian perusahaan tempat kamu akan melamar kerja, dan selektif dalam pemilihan pasangan. Mungkin. Mesin uap dan kendaraan diciptakan lewat konsep kalor dengan mengubah panas menjadi usaha, dan sekarang kamu tidak kesulitan untuk bepergian jauh. Namun jika konsep kalora kita ubah, kamu dapatkan AC yang mendinginkan kamarmu. Lihat, dengan paham suatu konsep, kamu bisa dengan cepat menemukan solusi suatu masalah. Dan dengan pahamnya kamu pada suatu masalah, kamu bisa melihat masalah apa yang sebenarnya terjadi dan mulai mengatur langkah-langkah untuk mengatasinya. Matematika sudah jadi teman akrab fisika. Tidak dipungkiri, fisika mampu menjelaskan permasalahan menggunakan matematika, dari persamaan sederhana sampai yang sulit seperti ini. Tahu rumus barusan? Kalau ini? Ya, kedua rumus itu sama-sama menyatakan hal yang sama, yaitu hukum 2 Newton. Bisa dibayangkan, rumus pertama akan sulit untuk menjelaskan maksud dari hukum 2 Newton. Fisika berusaha menyederhanakan itu sampai sederhana mungkin. Ini akan membantu kamu untuk menyampaikan suatu masalah yang rumit menjadi sederhana kepada orang banyak. Semua yang dipaparkan terlihat fisika punya nilai yang baik. Tapi hal-hal baik barusan hanya bisa terlihat apabila metode belajarnya juga baik. Beberapa kendala yang membuat fisika sulit diantaranya aljabar linear, geometri, kalkulus vektor, sampai persamaan diferensial. Fisika harus meminjam bahasa ini untuk mencari tahu, dan kita tahu banyak orang yang tidak suka matematika. Beberapa konsep fisika bersifat abstrak seperti mekanika kuantum dan fisika atom. Misal, di dunia ini kamu tidak akan bisa menembus kamar kamu kecuali dengan menjebolnya. Tapi dalam dunia kuantum, bisa saja hal itu dilakukan tanpa harus merusak dinding kamar kamu. Selain hal-hal di atas, pengaruh eksternal ikut menambah kesulitan fisika. Misal sistem mengajar guru yang kurang relevan dan jarangnya praktikum yang dilakukan. Fisika tidak melulu soal menghitung gerak, tapi ada hal-hal kecil yang bisa diambil dari ilmu ini.
Dan kalau kamu masih benci dengan fisika, tidak apa. Harapannya setelah melihat ini, kamu bisa mulai mengerti akan kegunaannya. Untuk kamu yang suka dengan fisika, semoga ini membuat kamu jadi lebih semangat untuk belajar. Dan untuk kamu yang suka akan fenomena fisika tapi pusing saat melihat matematikanya, setidaknya kamu punya keingintahuan dan mungkin bisa jadi dasar untuk memulai lebih jauh lagi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.